Kalau saya pribadi, ya memang setuju Syarifah jangan menikah kecuali dengan Sayyid. Seorang Habib jangan ambil menantu kecuali dengan Sayyid Habib. Kenapa? Kasihan cucunya. Biar dia nanti tetap setara dengan ibunya, tetap setara dengan kakeknya, setara dengan ponaan-ponaannya, setara dengan sepupu-sepupunya. Kamu itu ketika menyalahkan mereka, kamu menyalahkan 3 madhab. Hanya ikut 1 madhab. Lalu di satu sisi, ketika ada orang mengatakan itu adalah perzinahan, kamu persekusi, kamu maki-maki. Padahal dia juga punya madhab. Dengan alasan kamu ikut mayoritas, dia ikut minoritas. Itu berarti kamu baper. Artinya dia tidak turun secara nasab. Seperti yang saya bilang tadi, bukan masalah nasab saja, Pak. Kamu di dunia ini berapa persen sih? Orang kaya, konglomerat, tiba-tiba nikah sama sopir. Yang perempuan artinya. Yang miskin aja mau dapat yang kaya kok. Artinya yang di bawah aja mau yang atas kok. Yang di atas kamu paksa harus dapat yang di bawah. Come on ya, mari kita sama-sama wajar, sama-sama berpikir normal. Pada dasarnya dalam budaya, kafaah itu memang berlaku. Kafaah itu ada. Seorang bapak yang punya anak perempuan, ingin anaknya itu dapat suami yang minimal setara bahkan lebih tinggi. Baik dari ekonomi, secara profesi, ya, termasuk secara agama. Kenapa ada orang yang mempertahankan nasabnya, kamu persalahkan? Padahal mereka sedang ada di pendapat yang mayoritas, gitu ya. Selama kita mau berpikir terbuka, tidak mengedepankan perasaan, tapi mengedepankan ilmu, insya Allah tidak akan ada persoalan yang terlalu dalam. Kadang-kadang persoalan terjadi itu karena kita campur aduk. Satu sisi kita tidak paham, nemu pendapat cocok, kita gas ini yang paling benar. Lalu kemudian nemu pendapat yang tidak cocok, kita hantam seolah-olah itu kesalahan. Padahal kita tidak tahu apa persoalannya, bagaimana pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa yakum min alil khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga siapapun yang menyimak konten saya, yang tidak menyimak pun ya juga setuju, yang tidak setuju ya sama. Saya doakan kita di dunia ini Allah berikan kemudahan untuk menjadi lebih baik. Di akhirat nanti Allah jadikan kita orang-orang yang bernasib baik. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya saya membahas tentang apakah benar kalau seorang syarifah menikah dengan laki-laki non-sayyid atau non-habib, lalu pernikahannya itu tidak sah, sehingga kalau berhubungan disebut berzina. Saya jawab bahwasanya itu pendapat minoritas. Pendapat mayoritasnya, yaitu 3,5 madhab, menganggap pernikahan itu ya sah. Kalau sudah sah berarti bukan perzinahan. Lalu saya baca komentar-komentarnya, kok malah menyerang seorang habib atau kalangan habaib atau juga syarifah yang tidak mau menikah kecuali dengan yang setara. Artinya dengan habib atau dengan sayyid. Kenapa komentar itu muncul? Karena mungkin difikirnya sama antara tidak sah dengan tidak layak. Artinya kalau tidak layak berarti tidak sah. Itu pandangan yang salah. Saya kasih tahu cluenya. Orang yang berkata bahwasanya pernikahan itu adalah perzinahan, artinya kalau nasabnya laki-laki di bawah itu lalu menikah dianggap berzina, itu sama saja dengan kalian yang menganggap bahwasanya syarifah atau seorang habib ketika punya anak perempuan syarifah itu yang sah-sah saja dan bagus-bagus saja. Kalau sah-sah saja oke. Bagus-bagus saja atau normal-normal saja mengambil menantu seorang yang bukan habib. Artinya menurut kalian itu tercemuh, tercelas, buruk sekali seorang syarifah kalau tidak mau menikah kecuali dengan habib. Buruk sekali seorang mertua ya, atau habib punya anak perempuan kalau tidak mau mengambil menantu kalau bukan habib. Kamu kalau menganggap itu buruk, kamu kalau menganggap itu salah, itu sama saja kamu itu ikut minoritas. Kadang kan kita tidak paham, tapi ngegas. Kita mengutuk orang karena ikut minoritas, kita sendiri ikut minoritas ternyata. Maka saya jelaskan. Kafaah itu adalah kondisi ideal. Artinya lebih baik. Kesetaraan. Termasuk dalam nasab. Sebetulnya dalam masalah harta, kita juga misalnya orang kaya juga kadang-kadang tidak mau punya menantu kalau tidak setara. Kamu anaknya bos, orang kaya perempuan. Kadang-kadang ya mungkin kebanyakan tidak mungkin kamu mau nikah dengan sopir. Nikah dengan tukang parkir tidak mau. Mesti cari laki-laki yang setara. Itu sudah biasa. Jadi jangan kamu persoalkan orang yang ingin setara nasabnya. Kamu sendiri juga kadang-kadang ya begitu. Kita masuk kepada keilmuannya ya. 3 madhab, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Syafi'i,
Ini menganggap bahwa nasab itu amrun mu'tabarun fi al-kafa'ah. Sesuatu yang diperhitungkan di dalam kafa'ah. Artinya kalau kamu mau menjunjung kesetaraan, maka nasab ini penting. Walaupun tidak bicara sah dan tidak sah. Tetapi idealnya, hakuz zaujah wa waliha. Hak seorang perempuan, hak bapaknya untuk dapat menantu yang setara. Ini kita hormati. Yang tidak sepakat dengan itu hanya satu kalau dalam yang madhab, yaitu Imam Malik. Kata Imam Malik, an-nasu kulluhum akfaun, atau an-nasu ba'duhum li ba'din akfaun. Semua manusia, laki-laki dan perempuan, apapun asal usulnya itu setara, kecuali agama. Artinya kalau perempuannya Islam, laki-lakinya Muslim tidak setara. Laki-lakinya non-Muslim tidak setara. Ini cuma satu pendapat dari 4 madhab. Yang 3, yaitu dianggap tidak setara. Kesetaraan itu, prinsipnya adalah hak. Hak perempuan, hak suaminya, hak bapaknya. Orang kalau mau setara, berarti dia sedang mau mengambil haknya. Loh, ada apa kamu protes? Orang mau mengambil haknya kok kamu protes? Kalau mau baca-baca kitabnya itu, yang mengatakan nasab itu tidak berlaku, artinya tidak diperhitungkan dalam kesetaraan, itu kalau yang dalam 4 madhab hanya satu, yaitu Imam Malik. Kalau di luar 4 madhab ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Bukhari, ada Imam Al-Qurhi, ada satu lagi Hasan Basri. Kalau kamu baca Fathul Bari, sarahnya Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu disinyalir atau terlihat dari pendapatnya, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah. Kata Imam Bukhari itu ternyata pembatasan dari laki-laki dan perempuan dianggap berbeda itu hanyalah soal agama. Jadi kata Imam Bukhari itu cuma satu yang dianggap tidak setara, yaitu kalau berbeda agamanya. Kalau namanya cuma satu, berarti berbeda nasab tidak dianggap tidak setara, tapi tetap dianggap setara. Bahkan Imam Malik itu semacam marah, ya. Kalau tidak salah, saya ingat-ingat saya, kila limalikin an qaumin farroku arabiyatan yang kiuha maula. Jadi Imam Malik ini ditanya tentang ada satu tradisi di satu kaum itu, kalau ada laki-laki di bawahnya menikahi dengan orang yang di atasnya itu dipisahkan. Maka Imam Malik fa'adoma adman syadidan, ya, marah sekali, ya. Lalu berkata, kullun nasi ba'duhum akfa'ul li ba'din. Imam Malik tidak setuju gitu, ya. Semua orang itu setara nasabnya. Artinya tidak boleh membeda-bedakan nasab. Itu Imam Malik. Sufyan Ats-Tsauri, la yuktabarun nasabu fil kafa'ah. Begitu kira-kira ucapannya. Nasab itu tidak diperhitungkan dalam kesetaraan. Kalau sudah begini berarti kita sama-sama menghargai. Sama-sama tidak boleh ngegas. Menjadi lucu seperti yang saya bilang tadi. Kamu kok nggak terima kalau ada Sarifah tidak mau menikah dengan kecuali Sayyid? Kamu kok nggak terima ketika ada Habib tidak mau punya menantu laki-laki kecuali seorang Sayyid? Padahal itu mereka sedang mengikuti pendapat mayoritas. Di mana kafa'ah dalam nasab itu penting. Mereka sedang mau mengambil haknya. Ada apa kamu nggak terima dengan orang mau mengambil haknya? Padahal, ya, kamu itu ketika menyalahkan mereka, kamu menyalahkan 3 madhab. Hanya ikut satu madhab. Lalu di satu sisi ketika ada orang mengatakan itu adalah perzinahan, kamu persekusi, kamu maki-maki. Padahal dia juga punya madhab. Dengan alasan kamu ikut mayoritas, dia ikut minoritas. Itu berarti kamu baper, bawa perasaan. Kalau saya pribadi, ya memang setuju Sarifah jangan menikah kecuali dengan Sayyid. Seorang Habib jangan ambil menantu kecuali dengan Sayyid Habib. Kenapa? Kasihan cucunya. Biar dia nanti tetap setara dengan ibunya, tetap setara dengan kakeknya, setara dengan ponaan-ponaannya, setara dengan sepupu-sepupunya. Artinya dia tidak turun secara nasab. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bukan masalah nasab saja, Pak. Kamu di dunia ini berapa persen sih? Orang kaya, konglomerat, tiba-tiba nikah sama sopir. Yang perempuan artinya. Yang miskin aja mau dapat yang kaya kok. Artinya yang di bawah aja mau yang atas, kok yang di atas kamu paksa harus dapat yang di bawah. Come on, ya, mari kita sama-sama wajar, sama-sama berpikir normal. Pada dasarnya dalam budaya, kafa'ah itu memang berlaku. Kafa'ah itu ada. Seorang bapak yang punya anak perempuan,
ingin anaknya itu dapat suami yang minimal setara bahkan lebih tinggi. Baik dari ekonomi, secara profesi, ya, termasuk secara agama, ya. Bukan sesama Islam, tapi mungkin lebih alim suaminya. Kenapa ada orang yang mempertahankan nasabnya kamu persalahkan? Padahal mereka sedang ada di pendapat yang mayoritas, gitu ya. Jadi begitu ya, begitu. Allahumma hdina sabil. Selama kita mau berpikir terbuka, tidak mengedepankan perasaan, tapi mengedepankan ilmu, insya Allah tidak akan ada persoalan yang terlalu dalam. Kadang-kadang persoalan terjadi itu karena kita campur aduk. Satu sisi kita tidak paham, nemu pendapat cocok, kita gas ini yang paling benar. Lalu kemudian nemu pendapat yang tidak cocok, kita hantam seolah-olah itu kesalahan. Padahal kita tidak tahu apa persoalannya, bagaimana pembahasannya. Semoga kita tidak terjebak menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.